Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati. God bless ya. Nah, kita mulai start baru lagi nih. Tadi ketika berdoa, Tuhan mau bawa apa nih? Dari kemarin tanya nih. Tuhan belum kasih. Nah, tadi ketika pagi berdoa, nah Tuhan mulai kasih gitu. Tentang Rahel dan Lea. Itu kisah istri-istri Yakub, saudaraku. Oke, Tuhan. Nah, tadi waktu lagi persiapan, setelah sarapan, saya nyantai sebentar di kopi, dan Tuhan buka, perlihatkan untuk dimulai dari kitab Kejadian pasal 29. Tentang perjalanan Yakub. Yakub itu seorang penipu, saudaraku. Akhirnya ini prolognya ya, saudara. Yakub ditipu sama Laban. Yakub bekerja sungguh-sungguh 7 tahun untuk mendapatkan apa yang diingini hati dia, Rahel. Yakub jatuh cinta sama Rahel, saudaraku. Yakub diawali kisah Yakub itu dengan kelahiran 2 anak kembar, Yakub dan Esau, kan gitu saudaraku. Yang satu badannya merah, berbulu, ya. Yakub dengan mama dekat sekali, Yakub pinter masak. Belajar masak dengan mama. Yakub itu orang rumahan. Kalau Esau itu anak jalanan. Esau itu suka di padang belantara, suka berburu. Nah, Ishak suka dengan dengan Esau. Esau itu lambang kejantanan, laki banget. Mungkin badannya, brewoknya gitu saudaraku ya. Terus kulitnya agak kecoklat-coklatan, kehitaman. Kalau Yakub itu di rumah terus, masak, bantu mama, ngurusin keuangan perusahaan, mungkin gitu ya. Bagian keuangan, duduk di meja sebagai pimpinan, tapi bukan orang lapangan. Kalau Esau itu orang lapangan banget. Tuh, kalau boleh diistilahkan anak yang bertumbuh di jalanan dengan anak yang bertumbuh di rumah. Seringkali kita terobsesi dengan pendapat bahwa anak yang di rumah itu punya karakter yang baik. Anak yang di rumah punya karakter lebih baik daripada anak jalanan. Tapi kalau kita menilik kisah Yakub dan Esau, tidak saudaraku. Alkitab selalu menjungkir balikan namanya pandangan-pandangan secara harafiah manusia. Atau pandangan-pandangan yang dunia udah ciptakan. Bahwa itu yang baik loh, itu yang terbaik loh. Harus begini, harus begitu. Dengan obsesi bahwa ke depan pasti jadinya begini kamu. Sebagai contoh, setiap pembicaraan yang saya berikan itu saya bukan anti ya, tapi itu adalah anti klimaks. Saudara, anti klimaks itu sesuatu yang berbanding terbalik. Ada hal-hal yang tidak selalu sama. Di mana kita pelajari, di situ ada rangkuman catatan Alkitab menyatakan hal itu yang berbeda ini. Saudaraku. Demikian juga Yakub sama Esau. Yakub anak baik-baik. Ternyata dia punya karakter penipu. Ada anak-anak yang hidup baik-baik di rumah, tetapi ketika menjalani kehidupannya pribadi, yang pernah saya saksikan, saya lihat sendiri, sebagai anak laki-laki, kakak tertua sulung, orang tua itu kaya raya, tetapi akhirnya hidup anak laki-laki ini yang harusnya memimpin adik-adiknya, yang perempuan, malah dia gagal. Gak bisa kerja, sudah menikah, tetap gak mau kerja, ngabisin duit orang tua, istri yang bekerja, susah istrinya akhirnya harus bekerja, jualan roti. Ketika dapat uang sedikit, itu beli kesenangan diri, memelihara hewan-hewan yang disenangi, beli harga mahal, sedang anak sekolah itu harus dibantu oleh keluarga.
hidup yang nempel sama orang tua. Padahal anak sulung, anak rumahan. Sekolah terbaik, tapi hidupnya gagal. Saya juga melihat ada seorang anak yang dititipkan di saudara daripada ibunya, ayahnya meninggal sejak dia kecil. Lalu ibunya pergi merantau jauh di luar negeri bekerja untuk mencari nafkah. Dan anak itu bertumbuh sebagai anak yang bukan dalam asuhan orang tua. Sekolahnya menjadi juara, bahkan sekarang bekerja menjadi eksekutif sebagai seorang banker. Yang hidup dalam kondisi yang sangat mapan dan nyaman. Tapi papa meninggal, mama bekerja di luar negeri bertahun-tahun, saudaraku. Dititipin di rumah saudara. Sehingga akhirnya menikah. Itu benar-benar keluarga itu, bahasa orang Jawa diopeni. Seorang kepala keluarga yang baik, seorang pekerja yang baik yang merintis dari bawah. Akhirnya menjadi seorang banker. Ya, punya posisi yang strategis dalam perusahaan bank yang besar. Di mana orang ini merintis setapak demi setapak, saudaraku. Sehingga mempunyai karir yang bagus. Sedangkan anak orang kaya yang bersama orang tua terus ini, anak sulung ini, malah sampai menikah, sampai anak-anak besar, sampai dewasa, enggak pernah bekerja. Hidup nebeng orang tua. Lalu dihidupi oleh saudara-saudara perempuan adik-adiknya. Anak-anak sekolah pun ditopang, ditunjang. Itulah Yakub, itulah Esau. Di mana Yakub dan Esau ini menjungkir balikan pandangan dunia. Yang baik dari dunia belum tentu benar di hadapan Tuhan. Yang baik dari dunia, yang baik menurut manusia, belum tentu benar menurut firman Allah. Yang benar dari Tuhan, yang benar yang tertulis di Alkitab, firman Allah, itu belum tentu baik buat kita. Karena ya ada sangkal diri, pikul salib, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus rajin bekerja, harus mengampuni, harus tunduk sama suami, apalagi. Harus, dan harus. Karena itu Alkitab menuliskan hal itu. Tangan yang lamban membuat miskin, belajar dari semut. Ya. Jadi apa yang tertulis di Alkitab itu memberatkan kita. Beberapa bagian Alkitab, enggak semuanya, saudaraku. Gitu. Kan enggak baik menurut kita karena memberatkan kita. Ya, mengampuni, apalagi. Banyak sekali, saudaraku, taat terhadap perintah Tuhan. Ya, hal-hal yang memang enggak enak kita lakukan. Nah, Esau dan Yakub pada akhir ceritanya, Yakub ini mendapatkan privilege dari Tuhan. Akhirnya mempunyai hak waris. Pertama dia di rumah terus, dia juga bekerja di perusahaan ayahnya. Lalu Yakub mendapat privilege dari Tuhan, diberkati sama Tuhan. Tapi Yakub seorang penipu. Yang akhirnya dia ditipu Laban ketika dia ingin menikahi Rahel. Nanti kita pelajari perjalanannya. Yakub sungguh-sungguh itu, saudaraku. Setelah itu dia menipu Laban. Ketika dia mengumpulkan domba totol-totol, yang titik-titik, yang loreng-loreng. Untuk mencari kekayaan. Yakub kembali pada polanya Yakub, bukan Israel. Saudaraku. Kalau Esau, orang yang bekerja di lapangan, orang suka berburu, liar, memandang rendah panggilan Tuhan. Tapi Esau itu jujur, Esau itu baik, saudaraku. Kenapa? Esau itu ketika hak warisnya sudah diterima oleh Yakub, dia tidak merampas Yakub, tidak membunuh Yakub. Dia bisa aja dia bunuh Yakub. Coba kita berpikir secara logika, saudara, mindset kita pakai. Wah, Esau itu menangis kehilangan hak sulungnya.
dia bisa bunuh Yakub. Kalau Yakub dibunuh kan hak sulung balik lagi, dia cuma anak 2, kan gitu ya. Mereka 2 bersaudara. Esau enggak bunuh Yakub, Esau lari, putus asa. Esau itu orang yang jujur terhadap dirinya. Yakub itu penipu. Saudaraku. Anak yang bertumbuh bukan liar, anak yang bertumbuh di rumah, dekat orang tua. Kalau Esau, anak yang suka berburu, jarang pulang, gitu. Di tengah hutan, melintasi gunung, adventure. Akhirnya Esau kehilangan hak sulung, tapi Esau nggak membunuh Yakub. Ketika Esau bertemu dengan Yakub, Yakub mencari Esau untuk berdamai minta ampun sama kakaknya. Esau itu merangkul Yakub, nangis. Esau itu ternyata mengasihi Yakub. Saudaraku, anak liar nih, yang susah diatur orang tua, di dalamnya ada kasih. Itulah mata Tuhan kalau melihat seseorang. Dari bangkai keluar madu. Itu penting. Kalau madu kita jamah, keluar lebah. Saudara harus paham ini dulu. Alkitab seringkali menjungkir balikan pemikiran manusia. Yang terlihat baik-baik, seringkali lebih menyakitkan buat kita. Karena di dalamnya ada lebah, ada tawon yang menyengat. Ketika kita ambil madunya. Bukan perempuan yang dimadu ya saudaraku, bukan. Ada orang-orang yang terlihat baik, tapi dia kehilangan sesuatu, dia menjadi tidak baik. Bisa tidak baik terhadap Allah, melewati sebuah proses. Bangsa Israel menari-nari ketika melewati laut terbelah yang terbelah. Wah, oleh karena tongkat Musa nih, Miriam menari-nari nih. Dengan gendang dan kecapi, semua bangsa Israel menari-nari, jutaan orang menari-nari. Tidak lama kemudian ketemu namanya air yang pahit. Wah, mereka berbalik memaki-maki. Dari madu keluarlah bangkai, keluarlah lebah yang menyengat. Bahasa orang Jawa ngentup, saudaraku. Membuat bengkak. Kalau lebahnya banyak, orangnya bisa mati loh saudaraku. Ada lebah yang bisa membunuh manusia. Gitu. Madunya manis, tapi ketika diambil lebahnya marah. Ada orang yang tidak ingin kehilangan. Kalau Esau, ikhlas rela kehilangan dia. Dia cuma menangis terhadap yang punya hak sulung. Esau itu mengerti Tuhan. Esau itu tahu Tuhan. Esau itu tidak terlihat baik-baik ketika di gereja. Esau itu tidak terlihat seorang yang taat di gereja. Seorang pemberontak. Tapi ada sisi lebih di Esau. Esau kalau boleh diumpamakan Simpson hampir sama. Esau kalau boleh diumpamakan Daud hampir sama. Punya karakter yang liar. Orang yang ganas, yang kurang disukai di komunitas rohani. Orang yang enggak baik-baik saja, enggak menjilat, enggak berpenampilan kayak menghormati. Kan kelihatan indah madu. Tapi ketika ada sesuatu yang terjadi, dia berbalik jadi lebah. Nah, lebah itu selalu membawa teman-temannya. Mereka punya madu yang sama. Karena madu tidak bisa dibuat oleh satu lebah. Mengejar orang yang atau makhluk yang ingin mengambil madunya. Contoh beruang. Dikejar. Berbalik. Ada yang orang terlihat manis dalam kehidupan saudara. Tiba-tiba berbalik jadi lebah. Bahkan mengurung kita dengan kelompok. Saudaraku. Nah itulah Yakub, penipu, topeng rohani, terlihat supaya baik,
orang yang tidak jujur penampilannya, mengada-ada supaya terlihat terhormat, supaya terlihat rohani, supaya terlihat sabar, supaya terlihat sebagai pemimpin yang baik, supaya terlihat sebagai jemaat yang baik, sebagai pekerja yang baik, sebagai pelayan Tuhan yang baik. Tapi di dalamnya itu lebah dia ini. Nah, lebah itu selalu menghasilkan madu. Kalau kita lihat dari sisi ini ya, sisi Yakub ya saudaraku. Yakub bersama-sama ibunya menipu papahnya. Selalu berkolaborasi, berkoalisi untuk melakukan sesuatu. Rame-rame. Kalau yang saya tahu, Tuhan itu selalu berbicara pribadi. Ketika dia ingin menyampaikan pada komunitas, dia sampaikan melalui seseorang secara pribadi, lalu orang itu menyampaikan kepada seseorang atau kepada komunitas, yaitu panggilan nabi-nabi, Nabi Nathan, Nabi Elia, Nabi Yeremia, Nabi Yeskel, dan sebagainya. Tuhan itu selalu berpenampilan pribadinya, dan dimensinya banyak, enggak sama. Kalau Yakub selalu sama. Jadi ketika seseorang, termasuk pastor ya, saya melihat ada pastor yang kalau khotbah, wah selalu yang indah, selalu yang baik. Sehingga tergambarkan dari hidupnya, sampai keluarganya, pribadinya, sampai ke anak-anaknya. Itu benar-benar suasana kudus surgawi, benar-benar hati yang kudus tulus. Enggak ada saudaraku, enggak ada seperti itu. Rasul Paulus tulis bahwa aku selalu menginginkan yang baik, tapi yang jahat itu ada padaku. Akhirnya yang aku lakukan yang jahat. Bersyukur kepada Allah. The law of spirit, hukum dari roh, kalau bahasa Indonesia, roh yang memberi hidup, memerdekakan aku dari hukum dosa dan maut. Tidak ada satu tokoh Alkitab yang semuanya baik-baik saja. Yang kudus, yang mulia, enggak ada. Tuhan Yesus sendiri itu marah masuk bait suci. Tuhan Yesus sendiri itu ketakutan setengah mati kalau boleh cawan ini berlalu. Tuhan sendiri itu juga ada front kecil dengan Bapa di surga. Ada mengadakan sedikit negosiasi, tawar-menawar. Enggak bagus terus, enggak ada saudaraku. Bahkan Tuhan juga berkata-kata sesuatu yang nyah kamu iblis dari hadapanku. Esau itu pribadi yang jujur. Orang jujur selalu menampilkan, kalau bahasa saya, itu menghidangkan segala sesuatu apa adanya. Kalau dia memang masakan Jawa yang pedas, dia akan tampilkan sambalnya, lomboknya, cengeknya, cabai rawitnya. Dia tidak akan sembunyikan yang pedas itu. Tapi ada orang-orang yang menghidangkan, itu yang cabai rawitnya disembunyikan, yang pedas disembunyikan. Sehingga makanan itu, contoh sayur asem ya, sambal lalapan, kalau nggak ada sambalnya, itu gimana rasanya? Bukan sayur asem, bukan sambal lalapan, itu sayur di kuah, sayur yang dilalap, yang dimakan gitu doang. Bukan sambal lalapan saudaraku. Nah ada orang-orang yang menyembunyikan sebagian dirinya. Khususnya orang-orang rohani. Terlihat di gereja terus. Tidak ada hal tersembunyi yang tidak akan dibukakan Tuhan. Ketika terang itu datang, kegelapan lenyap. Tapi bayangan kegelapan itu ada. Kalau kita berjalan menuju timur di pagi hari, bayangan gelap kita di belakang. Di masa yang lalu. Tapi kitanya jadi gosong. Ketika matahari di atas, bayang gelap kita di bawah kita. Ketika matahari di belakang kita menuju timur, ketika hari sudah siang menuju sore, itu matahari di barat. Kita lihat bayangan gelap kita. Atau kita ketika berjalan menuju utara atau selatan. Tidak ada sesuatu yang putih bersih dalam diri manusia.
Tidak ada manusia yang sempurna, saudaraku. Sehingga ketika seseorang menampilkan yang sempurna, justru ketidaksempurnaannya sangat berbahaya buat kita. Ketika seseorang terlalu baik, terlalu melayani, terlalu ngalah, terlalu memberi, itu sangat berbahaya. Karena ketika dia berbalik, dia itu adalah seekor lebah. Dan seekor lebah selalu berkoalisi, berkolaborasi untuk sama-sama menyerbu, menyengat. Yakub bekerja sama dengan ibunya. Maaf. Menipu ayahnya. Ishak. Ini kebenaran, saudaraku. Kalau Esau selalu menghadapi sendiri, dia protes sendiri, emosinya terlihat keluar. Orang-orang yang terlihat nyata-nyata keburukannya itu jauh lebih baik, saudaraku. Kenapa? Kita tahu bahwa setiap ikan, setiap makhluk itu punya tulang. Kalau digambarkan ya, saudaraku ya. Kalau makan ikan, hati-hati tertusuk durinya. Kalau makan sapi, makan babi, itu pasti ada tulangnya. Lalu ada bagian-bagian organ tubuh yang harus dibuang. Dan itu terlihat. Gak ada satu makhluk yang gak punya bagian pembuangan. Gak ada satu makhluk yang gak punya namanya kelamin. Misalnya gitu ya saudaraku. Ini rata-rata ya. Ada yang luar biasa ya. Tapi kita bicara rata-rata. Setiap orang punya namanya kelemahan, kekurangan. Ketika dia sembunyikan, dia tidak menghidangkan dirinya itu kepada kita apa adanya. Dan itu sangat berbahaya, saudaraku. Kalau itu madu yang manis, yang menyehatkan kita, menyenangkan kita, kita dilayani, kita selalu diberi segala sesuatu yang membuat kita nyaman, indah, berjalan terus, sesungguhnya ada lebah di balik itu, saudaraku. Ketika semakin banyak madu yang dihidangkan, semakin banyak lebah yang membuatnya, saudaraku. Tergantung lebah apa nih. Madu dari pohon apa, rasanya berbeda. Caranya nanti menyengat berbeda, tapi tetap sama. Mereka menyerbu, melukai. Padahal di awalnya nggak nyangka kita kalau orang ini berbuat seperti ini. Termasuk suami istri. Ketika saudara mau menikah. Ketika pacaran nggak ada namanya pertempuran, perkelahian, nggak kelihatan. Kalau bahasanya itu belangnya. Setelah menikah baru wow. Saya melihat seseorang, saudaraku, yang menikah ketika ditanya orang tuanya, anak muda ini, wah habis ini punya momongan ya. Oh enggak, kami akan hidup bersama 3 tahun. Menikah, diberkati Tuhan, menikah resmi. Pesta pernikahan. Kami akan hidup bersama 3 tahun. Supaya kami saling menyesuaikan diri. Setelah baru kami mau punya anak. Mereka sedang merangkai lebih dalam lagi. Pacaran pernah putus, terus nyambung. Mereka lebih dalam lagi untuk ketika bersama-sama selama setiap hari karena sudah menikah, lebih dalam lagi tahu segala sesuatunya. Bahkan ada cerita itu, kalau yang satu ini orangnya ceroboh, orangnya kurang rapi. Yang satunya pasangannya itu rapi, bersih. Lalu mulai terjadi persesuaian. Ada lagi kisah dari seseorang ketika menikah, pasangannya ini bersih banget. Bangun tidur langsung mandi istrinya. Sedangkan suami kalau mau pergi baru mandi. Sampai siang, sampai sore nggak mandi-mandi, nggak sikat gigi. Nah itu apabila tidak diurus, akan menjadi sebuah problem.
Karena itu nggak bisa baik-baik saja, nggak bisa manis-manis saja. Ada lagi pasangannya itu kalau mau tidur harus mandi. Ada lagi pasangan yang ketika mau tidur atau masuk ke kamar, itu kamar harus bersih, ranjang harus tertata rapi. Kalau enggak mau. Baik pihak laki-laki, baik pihak perempuan. Dan ada lagi yang, oh ya, kalau saya itu di luar, kamu enggak boleh ngurus saya. Kalau di rumah, kamu urus saya. Kalau uang sudah saya terima, kamu enggak boleh urus saya. Bagian saya yang mengelolanya. Nah, itu harus ada persesuaian, saudaraku. Wah, ya enggak begitu dong. Lalu terjadilah persesuaian, tapi prakteknya ketika udah menikah, beda lagi. Ternyata setelah menikah pakai sistem. Di rumah itu saudaraku ya, makanan itu dicatat semua. Stok makanan, semuanya termanajemen dengan baik. Tapi suami istri ini sepakat. Nah, kata-kata sepakat ini penting. Karena masing-masing mengajukan bagaimana perbedaan itu. Keluarlah lebahnya semua dulu. Sehingga kedua orang ini memakai pakaian yang namanya persiapan memasuki pernikahan, persiapan membina sebuah hubungan dengan seseorang, memakai baju yang tertutup supaya tidak tersengat lebah. Yaitu yang namanya sistem. Tapi yang pertama harus menghidangkan dulu pemikiran-pemikiran, keinginan dan sebagainya. Nah, selesai dihidangkan, itu akan dipikirkan lalu kita mencari jalan keluarnya. Ini permasalahannya. Jalan keluarnya yang kita tetapkan ketika dilakukan belum tentu dipatuhi, belum tentu. Demikian Esau dan Yakub. Esau itu tahu dia punya hak sulung. Esau itu kenal Tuhan. Yakub itu kenal Tuhan, dia tahu dia tidak dapat hak sulung. Sehingga Yakub dari kecil sudah mengincar hak sulung kakaknya. Kejahatan yang dimulai itu setelah dilakukan itu sebetulnya dari masa yang jauh sekali. Yang namanya mengingini. Kalau Esau orangnya enggak mengingini. Pandang enteng, lalu udahlah saya apa adanya, saya suka berburu, ya udah berburu aja. Membuat Ishak itu lebih mengasihi Esau. Ishak suka yang namanya seseorang yang laki banget, manly, gitu. Kalau mamanya enggak, Ribka enggak begitu. Ribka itu lembut, keibuan, selalu bersama anak. Sehingga Ribka tidak suka Esau. Berapa banyak rumah tangga seperti ini? Ayah mengasihi yang anak A, B, C, D, ibu mengasihi E, F, G. Kenapa? Karena tidak adanya kesepakatan. Demikian juga dengan Tuhan. Kita nggak bisa dengan Tuhan itu, ya, karena Tuhan itu pribadi, kita menetapkan is okay. Semuanya kita tetapkan ya tanpa namanya kesepakatan. Yang sebelumnya harus dimulai dengan namanya pertimbangan dari pemikiran. Kenapa? Karena itu adalah penyatuan atau memasuki sebuah kehidupan. Esau tahu Tuhan, mengerti Tuhan. Dia tahu kalau dia menerima hak sulung. Ishak udah kasih tahu. Yakub tahu. Tapi Yakub mengincar, mengingininya. Esau karena sudah menerimanya, pandang enteng. Berapa banyak nih setiap dari kita. Ketika belum memiliki, kita itu mati-matian mengingininya. Tapi ketika sudah memiliki, berdasarkan waktu, keinginan memilikinya sudah
betul-betul menjadi biasa. Itulah yang akibatnya perceraian. Lalu orang yang berhasil menjadi akhirnya bangkrut, dirampasi. Kenapa? Karena dia sudah biasa saja. Contoh, ketika saudaraku pingin punya mobil. Saudara kan bekerja keras sampai punya mobil. Mobil baru datang disayang-sayang di awalnya. Tapi karena udah terbiasa terus punya mobil kedua, ketiga, enggak pernah merasa sayang dengan mobilnya. Sampai naik mobil pun ya enggak pernah merasa lebih, ya biasa aja. Permasalahannya terjadi ketika kebiasaan yang kita punya menjadi biasa, itu menuju hal yang buruk. Mungkin saudara sudah enggak mau lagi sesuatu yang di luar yang saudara miliki. Karena udah terbiasa enak. Mungkin juga saudara selalu ingin, mobil beli nih, yang tipe ini. Kayaknya kurang ini deh. Aku mau yang tipe itu, beli lagi yang lebih tinggi. Terus beli lagi sampai akhirnya terus mengingini yang lebih dan lebih. Karena terbiasa. Akhirnya tidak merasakan kelebihan yang dimiliki. Demikian juga orang-orang yang menikah. Orang-orang yang sudah melayani Tuhan. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Mereka menjadi biasa. Nah, menjadi biasa, akhirnya itu tidak istimewa buat kita. Terbiasa pergi ke gereja. Pergi ke gereja tidak istimewa buat kita. Terbiasa ibadah tidak istimewa. Sehingga pada akhirnya kita akan kehilangan ibadah. Kita akan kehilangan pergi ke gereja. Nah, di situ nongollah namanya ular itu, si jahat. Tiba-tiba terjadi sesuatu dalam hidup kita. Lalu kita kecewa terhadap gereja. Kecewa terhadap pasangan. Kenapa? Karena ketemu yang namanya lebah. Ketemu yang tidak enaknya. Sehingga pasangan tuh yang menikah. Apalagi menikah kembali ya, cerai. Semua awalnya madunya yang keluar. Akhirnya ketemu lebahnya. Maka cerai dan cerai lagi. Orang yang berpindah pekerjaan, berpindah terus. Bukan karena dia mencari pekerjaan, di mana dia betul-betul merasa nyaman di sana, dia kembangkan dirinya. Cuman dia merasa tidak nyaman aja dengan pekerjaan itu. Permasalahannya, dia terbiasa keluar masuk bekerja. Tipis ya saudaraku ya. Demikian juga kita dengan Tuhan. Demikian juga ketika kita menerima kebaikan dari seseorang. Yang pertama, bahwa ketika kebaikan itu berubah menjadi lebah, kita siap enggak menerima lebah itu? Kita pakai pakaian enggak supaya tidak disengat lebah? Yang kedua, kita sendiri biasa berbuat baik. Ketika perbuatan baik kita diambil, kita menjadi lebah. Kita menolak nih. Ketika sudah nyaman hidupnya, kita menolak. Yang membuat kita tidak nyaman. Itu lebah kita, saudaraku. Nah, itu adalah yang namanya roh Yakub, roh penipu. Saya berikan judul itu Spirit Yakub, si penipu. Untuk episode ini saudaraku. Spirit Yakub, si penipu. Yang pertama kita belajar berpenampilan baik-baik saja. Yakub itu tekun bekerja. Yakub itu sabar menanti untuk mendapatkan Rahel. Sabar dia. Ditambah 7 tahun lagi, sabar lagi dia 14 tahun. Ditipu Laban, dia sabar.
Tidak pernah mengambil, tidak pernah menuntut. Asal hidup. Terlihat baik-baik saja Yakub ini. Ternyata di dalam Yakub ada namanya spirit penipunya. Dia tipu Laban itu. Di mana hari ini kita belajar bagaimana Yakub dan Esau. Esau seorang pemburu. Esau tahu dari kecil dia mendapat hak waris, hak sulung. Oleh karena dia terbiasa dengan hak sulung, nanti kita akan pelajari, karena begitu mudahnya kita mendapatkan Tuhan, mendapatkan pasangan, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan uang besar, kita akan menganggap enteng, menjadi ceroboh. Esau ceroboh karena memandang ringan hak sulungnya. Orang yang memandang enteng pelayanan diberikan Tuhan, dia akan ceroboh, dia akan kehilangan pelayanan itu. Orang yang diberkati Tuhan, ketika dia menjadi ceroboh, dia akan kehilangan berkat Tuhan itu. Orang yang dipanggil Tuhan, itu ketika dia ceroboh, karena kebiasaan dipanggil Tuhan, dia akan kehilangan panggilan itu. Itulah Esau. Tetapi Esau seseorang yang jujur. Yang sesi pertama ini kita pelajari. Dia cuma nangis. Dan dia tidak bunuh Yakub. Dia cari yang empunya panggilan. Dan dia tidak mendapatkan lagi. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena Esau terus memacu hidup. Ketika lari dari keluarga, Esau itu berhasil. Bahkan ketika diberikan harta oleh Yakub, dipikir Esau itu miskin. Enggak. Esau itu berhasil. Tetapi Esau kehilangan hak sulung. Esau bukan menipu. Esau memandang ringan. Karena Esau sudah mendapatkannya dengan mudah. Segala sesuatu yang saudara dapatkan mudah, hati-hati. Yang tadi kita belajar karena biasa. Yang sekarang kita belajar bahwa mudah mendapatkannya, tiba-tiba langsung diberkati. Saul tiba-tiba ditabiskan jadi raja. Begitu mudahnya, begitu mudah pula Saul itu meninggalkan Tuhan. Begitu mudahnya Saul itu mengambil alih Nabi Samuel. Begitu mudahnya Saul itu tidak mentaati larangan Tuhan atau perintah Tuhan. Kamu bunuh semua ya, itu rampasannya, jarahan itu. Enggak. Dan ditanya dengan mudahnya dia jawab, itu untuk orang miskin kok. Begitu mudahnya Yudas mencuri uang kas. Begitu mudahnya Yudas segala sesuatu diuangkan. Begitu mudahnya. Yang menceritakan bahwa kedua pribadi ini gak fokus, saudaraku. Nah, Yakub itu fokus dengan hak sulung. Dia incar dari yang lalu. Nah, kita bicara fokusnya. Akhirnya Yakub memperoleh hak sulungnya yang dimiliki oleh Esau. Tapi caranya salah, jahat, menipu. Yang membuat akhir hidup Yakub dengan keturunannya itu berangkat ke Mesir, persiapan mendapatkan hukuman 400 tahun menjadi budak. Dicambuk. Di mana 3 turunan itu orang terkaya di tanah Kanaan. Di Timur Tengah. Dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub mati masih di istananya Yusuf. Dia tidak miskin. Setelah itu anak-anaknya menuju kemiskinan 400 tahun. Perjalanan Esau dan Yakub, kita harus belajar. Sisi baik yang Allah tampilkan, sisi buruk yang Allah ungkapkan. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Ada kegelapan yang diterangi oleh terang firman Tuhan. Di mana Esau punya kegelapan, tapi Esau punya terang. Esau mengenal Tuhan. Ada anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang punya hati seperti Esau. Yakub itu mengenal Tuhan. Yakub akhirnya bergumul sama malaikat untuk diberkati Tuhan. Terang firman Tuhan itu akhirnya
memberkati Yakub. Tapi terang firman Tuhan juga menerangi kegelapan Yakub, perbuatannya yang salah. Kelicikan dia dalam menipu. Sehingga hari ini kita belajar, saudaraku, hati-hati. Di dalam hidup saudara, itu selalu ada Esau, selalu ada Yakub. Saudara yang pilih. Ambil yang baik daripada Esau, kita buang yang buruk daripada Esau. Kita ambil yang baik daripada Yakub, kita buang buruknya Yakub. Kita ambil yang namanya Esau itu orang yang terbuka, menghidangkan apa adanya. Tapi kita buang, dia memandang rendah hak sulungnya. Mudah mendapatkan dan terbiasa. Yang pasti punya dia, akhirnya dia kehilangan. Yakub itu orang yang fokus, kita ikutin. Yakub itu fokus dengan namanya sabar menarik satu titik, ketemu semangkuk kacang merah. Dia ajak ibunya. Dia mengingini hak sulung. Gitu. Fokusnya kita ambil. Caranya mengingini yang salah itu jangan kita ambil. Yaitu si penipu. Tidak boleh kita ambil, saudaraku. Tidak boleh. Sehingga karakter Yakub dan Esau itu selalu ada dalam kehidupan orang percaya. Nah, kita sebagai orang percaya, kita harus melihat dua sisi ini ketika menjadi penonton kehidupan. Bagaimana firman Allah itu menerangi kehidupan setiap orang, setiap situasi, keadaan seluruh isi bumi ini. Siapapun mereka. Tuhan akan pertontonkan. Ada sisi terang, ada sisi gelapnya. Sekali lagi tidak ada manusia sempurna. Yesus aja mengajukan sedikit nego, sedikit menawar. Yesus marah di bait Allah. Dengan alasan yang benar tapi orang bingung lihat dia. Karena bait Allah sudah terbiasa seperti itu, halamannya menjadi pasar. Tapi Yesus nggak mau. Caranya dia ambil cambuk itu. Yesus ada marah. Mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Masa murid yang paling bela dia, yang paling ini dimarahin tidak apa-apa, dipanggil iblis. Untung nggak murtad dia. Kok masa disamakan sama iblis? Yesus melihat ada iblis di dalam pengaruhnya untuk Petrus. Nyah kamu iblis. Yesus itu mengusir setan yang merasuki Petrus, berusaha merasukinya. Kan Yesus itu diurapi Roh Kudus penuh kuasa. Cuman kita nggak bisa lihat, betul nggak? Karena nggak ada manifestasinya. Beda dengan yang di kuburan, Danau Gerasa, 2000 babi, beda saudaraku. Nah terang itu, Yesus, Tuhan itu tahu segala sesuatunya saudaraku. Baik kegelapan di hati setiap orang, termasuk kita, baik yang terang, sesuatu yang baik di dalam hati kita. Yang di dalamnya masih ada yang tidak baik. Nah itulah perjalanan kehidupan. Di mana kita harus belajar. Mempelajarinya untuk mengambil yang baik. Kita jangan jadi lebah, kita mengampuni ketika kita diambil. Manisnya tok. Karena itu terang firman Tuhan yang meneranginya. Kalau nggak ngampuni, kamu nggak akan diampuni. Kita nggak boleh jadi lebah. Tapi kita harus hati-hati dengan yang namanya yang baik-baik saja. Yang terus baik-baik saja. Itu tidak ada kegelapan. Tidak mungkin. Orang itu penipu. Walaupun itu pester loh. Karena Yudas itu pester. Ditulis rasul. 12 rasul kan Yudas. Nah, orang-orang yang dianggap benar belum tentu benar. Orang-orang yang terlihat hidup benar terus belum tentu benar. Karena terang itu akan menyinari kegelapan di dalam dirinya. Di mana orang itu tidak mau menghidangkannya. Sehingga makanan dia, kalau diumpamakan dirinya itu makanan, itu tidak semestinya seperti itu. Akhirnya
ada orang yang melayani Tuhan, akhirnya ditolak. Ada yang membangun sampai ribuan gereja, tuannya susah diusir anak. Ada yang membangun gereja megachurch, akhirnya setelah mati, mama dengan anak, dengan pekerja, dengan semua, itu berantakan. Berkelahi, berpisah, bangkrut semua. Enggak karuan jalannya semua, saudaraku. Ada sisi gelap yang tidak dipertontonkan ketika pastor ini hidup. Tapi buah daripada perbuatannya jelas terlihat. Yaitu apa? Ketika buah itu menuju maut. Lalang dan gandum tumbuh bersama. Tapi dituainya enggak boleh lalang dituai dulu. Sama-sama dituai. Pada waktunya Tuhan akan menyatakan yang namanya lebahnya di mana. Bukan madunya. Kalau madu itu penentuan Tuhan. Mau Yakub mau Esau, Tuhan tetap bikin yang namanya bangsa yang besar. Tetap. Kehendak Tuhan tidak bisa diubah. Cuman ada yang namanya jeda, ada yang namanya tikungan belokan tajam, ada yang namanya durinya, tulangnya, ada yang buruk, tetapi tidak menghalangi. Karena itu sebuah kepastian bahwa Allah menciptakan ikan-ikan di air, burung di udara, termasuk manusia. Sehingga betapa pentingnya firman Allah dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya kita mendapatkan firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Karena itu kehidupan buat kita. Allah sendiri akan menyatakan kegelapan itu dengan menyinarinya. Sehingga kita tahu bayangan kegelapan kita. Bayangan kegelapan seseorang. Di mana kita jangan menjadi lebah. Tetapi kita harus hati-hati dengan nama melihat madunya orang. Karena dia bisa berbalik jadi lebah, saudaraku. Itulah Yakub dan Esau. Di mana Yakub itu manis. Di rumah terus. Bantu ibu masak, membersihkan rumah, lalu memegang sebagai pemimpin di pekerjaan ayah. Semuanya serba baik. Tapi dia penipu. Esau liar. Dianggap tidak tanggung jawab. Karena memang dia menganggap enteng semua masalah. Tapi Esau dalam keseharian, ya itulah Esau. Dia jujur, dia hidangkan apa adanya dirinya. Yang akhirnya dua-duanya nanti kita pelajari, mereka berubah. Esau menjadi berhasil, Yakub juga berhasil. Esau itu akan turun menjadi bangsa Edom, Yakub 12 bangsa Israel. Semuanya akan jadi seturut kehendak Tuhan. Tapi kejahatan, kelalaian, kecerobohan, kekurangan, kegelapan ketika kita melakukannya, kita harus menerima akibatnya. Pastornya itu mengalami sesuatu yang tragis. Keluarganya terpecah belah. Tapi gerejanya, umat Tuhan yang digembalakan, tetap aja berdiri sampai hari ini. Jemaat ya tetap berjemaat. Enggak berjemaat gereja ini ya berjemaat di gereja yang lain. Tuhan akan tempatkan domba-domba di kandang-kandang yang Tuhan sediakan. Karena Tuhan tahu yang akan datang. Permasalahannya, pastor-pastor yang hidup dalam kegelapan yang tidak terlihat ini, yang hidupnya terlihat mulia dengan karya pelayanannya, itu mengalami sesuatu yang tidak baik. Baik dirinya, baik juga keluarganya. Seperti Yakub, sang penipu. Karena terlihat baik-baik saja. Saudaraku. Nah, coba kita masuk dalam kebenaran firman Allah. Kita akan bacakan. Ya, ini akan berlanjut panjang nih saudaraku serinya. Kitab Kejadian pasal 29 saudaraku. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu, adapun batu penutup sumur itu besar.
Nah, saudaraku, Yakub pergi itu kenapa? Karena yang namanya Esau itu marah. Dia bukan mau namanya hak sulung. Tidak. Karena tertulis di Perjanjian Baru dengan menangis, Esau tidak mendapatkan hak sulungnya. Karena turun dari bapaknya. Nah, betapa pentingnya otoritas di atas kita. Ketika kita keluar daripada otoritas itu, ketika kita membuang otoritas itu, di mana kebenaran ada di otoritas itu, saudara sampai nangis tidak akan mendapatkannya lagi. Saya punya kesaksian ini, saudaraku. Tapi saya tekankan bahwa Esau enggak membunuh Yakub bukan karena dia minta hak sulungnya. Karena dia seorang pemarah. Tapi akhirnya Esau ketika bertemu Yakub pada saatnya nanti, dia nangis peluk Yakub. Dia itu cinta. Esau itu tidak mampu mengurus emosi dia. Ada orang-orang seperti Esau. Responnya kadang itu wah, tapi setelah itu dia akan menangis. Ternyata di dalamnya lembut. Model Gatot Kaca, hati Sri Kandi, saudaraku. Modelnya Simpson, hatinya Cinderella. Ada yang seperti itu. Tokoh-tokoh besar, pahlawan-pahlawan ya. Ketika mendapatkan sesuatu yang menyangkut emosi dia, nangis dia. Salah satunya Daud. Saul tidak pernah nangis. Ada orang-orang yang terlihat wah garang, tapi dia nangis ketika anaknya sakit. Ketika ditinggal istri. Padahal dia seseorang yang garang, saudaraku. Ada sisi kelembutan di dalamnya. Nah, inilah yang kita harus pelajari. Bagaimana Allah melihat seorang anak manusia. Gitu, saudaraku. Nah, Esau itu marah mau bunuh Yakub. Yakub lari. Esau juga lari loh, saudaraku. Tercerai-berai keluarga ini. Kenapa? Karena orang tua yang tidak menerapkan hak yang sama kepada anak-anaknya. Yakub mengasihi Esau, Ribka mengasihi daripada Ishak mengasihi Esau, Ribka mengasihi Yakub. Keluarga ini baik-baik loh, saudaraku. Tidak seperti bapaknya yang punya istri-istri banyak. Enggak. Artinya bahwa enggak seperti Abraham yang melahirkan Hagar. Kisah Hagar. Perbuatan dia tuh. Ini Yakub dengan Esau hidup di bawah orang tua yang baik. Ishak dengan Ribka. Itu saudaraku. Nah, di sini kita melihat bahwa Esau itu sadar dia mau bunuh Yakub. Yakub lari. Saudaraku. Dia pergi menuju ke Laban. Orang tuanya menuntun dia ke sana. Esau juga lari. Tapi akhirnya mereka bertemu. Yakub berusaha menyuap Esau. Esau itu memeluk adiknya. Dikasih harta nggak mau. Saudaraku. Nah, di sini kita belajar bahwa ada yang namanya kelemahan manusia. Ada yang namanya proses perjalanan hidup. Di mana Esau tidak mendapatkan hak sulungnya. Yakub, anak-anaknya masuk di dalam perbudakan Mesir 400 tahun. Sehingga ada orang-orang yang berhasil hidupnya. Terlihat membangun pekerjaan dekat sama Tuhan, membangun pelayanan dekat sama Tuhan. Tapi akhirnya ketika dia hidup, akhir hidupnya mengalami hal-hal yang tidak patut. Itu ada, kita tarik ke yang namanya Saul. Saudaraku. Yakub itu mati dalam kekayaan di Mesir karena ada Yusuf, pejabat istana.
Tapi anak-anaknya dipersiapkan jadi budak. Kalau Esau, dia tetap menjadi bangsa yang besar, tetapi kehilangan hak di hadapan Tuhan, hak sulung. Sehingga ada pastor yang ketika tuanya masuk ke gerejanya aja nggak boleh, yang larang anaknya loh. Pastor yang demikian besar, yang di gereja itu nggak pernah ngundang hamba-hamba Tuhan yang lokal. Wah, hamba Tuhan yang hebat-hebat. Akhirnya, ketika dia pada akhir hidupnya, dia terima loh khotbah di gereja-gereja kecil yang baru berdiri loh. Yang namanya punya harta demikian besar, gereja demikian besar. Ini kenyataan, saudara, nggak boleh kita hindari, cuma kita belajar. Tidak menyangkut tentang keselamatan seseorang, tidak. Tapi kita belajar sejarah perjalanan gereja. Termasuk hamba Tuhan. Keberhasilan itu bukan jaminan seseorang berkenan sama Tuhan. Kerohanian seseorang yang terlihat tidak menjamin dia benar di hadapan Tuhan. Dan ini kenyataan yang ada. Di mana akhirnya ketika pastor ini meninggal, itu membuat anak cucu berantakan, dua-duanya saudaraku. Berantakan. Berkelahi satu sama lain. Kenapa? Salah satunya yang pasti selalu menghidangkan yang menyembunyikan cabai. Yang pedas. Selalu diperlihatkan madunya, nggak ada lebahnya. Wah, hebat, baik. Orang yang tidak tampil apa adanya. Dan itu banyak menjangkiti orang-orang yang berhasil. Terutama di dalam hal rohani, saudaraku. Sehingga ketika terjadi sesuatu, itu ledakannya itu luar biasa, saudaraku. Terlebih aneh lagi, yang rohani nggak hilang loh, saudaraku. Esau ketika waktu mau dilahirkan, itu Allah sudah bernubuat menjadi bangsa yang besar. Tetapi Allah tidak pernah berbicara, bernubuat, kehilangan hak sulung. Yakub ketika masih dalam kandungan, Allah sudah bernubuat. Tapi tidak pernah diceritakan Yakub itu menjadi penipu. Nah, kita akan akhiri sesi pertama ini, di part yang pertama, yang namanya kejujuran. Saudaraku. Di mana Allah itu selalu berbicara jujur. Tetapi kita untuk meresponi Allah di dalam kehidupan yang jujur, itu beda perkara sudah. Allah selalu menyampaikan kehendaknya dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Salah satu bentuk yang namanya firman Allah yang tertulis, kita percaya dengan iman, juga ada yang namanya bentuk nubuatan, terus penyataan melalui mimpi. Ada banyak hal cara Allah menyatakan dirinya. Tetapi di dalam kehidupan kita, yang dari Allah itu pasti jadi. Tapi bagaimana kita menghidangkan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah, itu berbeda. Sehingga apapun yang Allah ucapkan tertulis di Alkitab, bagaimana saudara menjalaninya, itu yang saudara harus belajar sungguh-sungguh seumur hidup saudara. Di mana terang itu akan menerangi kehidupan setiap kita. Siapapun kita, enggak peduli itu Abraham, bapak orang percaya, enggak peduli Musa, pemimpin besar, tetap mendapatkan hukuman dari Tuhan. Karena terang itu menerangi yang tidak benar. Musa, kamu tidak menghormati aku di depan umatku. Cuma gara-gara mukul batu. Abraham melahirkan yang namanya Ismail. Ishak dengan Ribka membuat kedua anaknya menjadi bangsa yang besar, itu seturut firman Allah,
pendidikan mereka. Tapi oleh karena cara mereka menghidangkan kehidupan untuk kedua anak ini, membuat mereka akhirnya berseberangan. Tetapi kita belajar Esau yang liar ketika ketemu Yakub yang pemarah, dia nangis, dia kangen sama Yakub. Yakub yang mau ketemu Esau, dia bawa harta untuk memberi sama Esau. Jadi Esau cuma bilang, saudaraku, adikku, aku punya semua yang kamu bawa ini. Aku tidak butuh itu, aku butuh. Dia peluk adik dan nangis, tulis di Alkitab. Ada namanya terang firman Allah yang menceritakan hatinya Esau yang liar, yang pemarah, yang mau bunuh adik. Terang firman Tuhan juga menyinari kegelapan Yakub. Dia berusaha menyuap kakaknya, membawa harta. Tapi keduanya menjadi bangsa yang besar sampai hari ini. Sehingga kita harus belajar. Apa yang Allah ucapkan, apa yang tertulis di Alkitab, itu pasti terjadi. Tapi kita menjadi siapa dan bagaimana, itu bagian kita. Tuhan cuman menyinari kegelapan, menyinari kekeliruan, kesalahan, kelemahan kita. Apa yang kita perbuat. Tuhan juga menyinari, memberitahu segala sesuatu yang baik yang sudah kita lakukan. Janda miskin 2 peser 1 duit. Dia memberi terbaik. Barnabas ditulis orang yang baik hati penuh dengan roh. Tuhan akan berikan itu. Namun kita harus siap menerima ketika Tuhan sinari. Di mana itu ada lebah dalam hidup kita. Kita akan berbalik menyakiti orang. Itu kegelapan kita. Tuhan juga akan menyinari untuk kita mengalami, belajar bagaimana orang berbalik jadi lebah. Itulah perjalanan hidup orang Kristen, orang percaya, saudaraku. Sehingga di awal pelajaran kita tentang si penipu spirit daripada Yakub, si penipu. Itu kita belajar antara yang namanya firman Tuhan menerangi yang namanya kegelapan di dalam diri kita. Juga menerangi namanya sesuatu yang baik yang di dalam diri kita. Itulah yang selalu terus sampai akhir segalanya terjadi pada kehidupan orang percaya. Jadi bukan hanya yang baik-baik saja. Dan saya akan tutup dengan namanya Yusuf. Yusuf berkata, manusia mereka-reka yang buruk, arah mereka-reka yang baik. Yusuf dibunuh oleh kakak-kakaknya karena Yusuf itu sombong. Yusuf diproses Tuhan direndahkan menjadi budak belian. Yang dipukuli, diinjak, dirantai, nyawanya tidak diperhitungkan, gak ada harga. Sampai akhirnya dia berhasil, lalu dia pun diturunkan lagi jadi nabi. Tapi Allah menyediakan yang luar biasa. Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Tetapi Yusuf tidak melakukan apapun di dalam yang ilahi. Yusuf diberikan hikmat memerintah bangsa-bangsa melalui kerajaan Mesir. Yusuf cuma dikasih mimpi. Yusuf punya hati terhadap keluarga. Tapi Yusuf tidak melakukan banyak hal yang ilahi. Yakub itu malah yang bernubuat untuk kedua 12 cikal bakal suku bangsa Israel. Yakub bernubuat untuk Naftali dan sebagainya. 12 bani daripada cikal bakal suku bangsa Israel itu Yusuf bernubuat. Yakub bernubuat. Tetapi Yakub mati meninggalkan anak-anaknya menjadi persiapan perbudakan di Mesir. Nah, hal ini kita belajar saudaraku, bahwa betapa pentingnya saudaraku belajar, melihat ketika Allah menerangi kegagalan kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Di mana kita harus berjalan dipimpin oleh terang itu, tetapi tetap aja ada bayangan gelap. Justru bayangan gelap itu membuat kita tetap berhati-hati. Esau tidak berhati-hati karena dia tidak peduli dengan bayangan itu. Esau biasa di bawah terik matahari.
Udah dia pasti terima hak sulung, dia udah terbiasa dengan hak sulung. Membuat dia menganggap enteng dan ceroboh. Menjadi orang percaya dalam kehidupan, nggak boleh ceroboh. Dari kelemahan saudara, juga ada namanya Petrus, nyakau iblis dari hadapanku. Ada pihak ketiga kuasa kegelapan yang terus menunggu untuk menjatuhkan Yesus. Ketika 3 kali Yesus dicobai, Yesus tetap di dalam kebenaran firman. Yang terakhir, Yesus dicobai melalui karya salib yang Allah sediakan. Manusia mereka-reka yang buruk. Yesus berusaha menawarnya, nego. Tapi Yesus dalam titik terendahnya, dia tetap taat dengan panggilan. Dalam titik terendah kita, entah kita menjadi lebah atau kita menghadapi lebah, kita tetap taat melakukan firman Tuhan. Yakub dalam titik terendahnya, dia tetap mengikut Tuhan. Esau tidak. Musa dalam titik terendahnya mendapat hukuman tidak boleh masuk tanah perjanjian 40 tahun menuju satu titik. Fokus di sana. Terus tidak boleh. Itu kalau saya kecewa sekali saudaraku. Yakub 14 tahun dia menunggu. Bekerja tanpa upah yang benar. Musa tidak kecewa. Yakub mendapatkan apa yang diingininya. Bagaimana hati yang melekat. Hati yang menyembah. Hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu dibutuhkan saudaraku. Hati yang melekat. Hati yang menyembah. Padamu Yesusku, kekasih hatiku. Semuanya akan teruji. Semuanya akan berbuah. Baik itu yang buruk, baik itu yang baik. Yang baik dari kita belum tentu benar di hadapan Tuhan. Yang baik dari dunia ini, yang baik dari manusia belum tentu benar secara Alkitab. Tetapi yang benar di hadapan Tuhan, yang benar secara Alkitab belum tentu baik, enak, nyaman dalam kehidupan kita. Itulah terang saudaraku. Yang akan menyinari seluruh kegelapan selama kita hidup di bumi. Setelah itu kita akan menghadap Bapa di surga untuk dihakimi oleh Hakim Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.